Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Faizi, NIM 857535333 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Bandung. Di sini saya akan melakukan sebuah pengamatan, yaitu terhadap sifat cahaya, yang mana dalam pengamatan ini yang akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan percobaan dalam pemantulan cahaya, melakukan percobaan dalam pembiasan cahaya. Sebelum saya melakukan pengamatan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cahaya, yang mana cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari, bulan, ataupun lampu. Atau cahaya merupakan energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan begitu, sinar yang terdapat pada suatu cahaya itu dapat memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, dalam sifat-sifat cahaya yaitu terdiri dari berbagai macam. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus, yaitu terjadi ketika melewati satu medium perantara. Contohnya yaitu ketika menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Yang kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan, yang mana sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Yang ketiga ada cahaya dapat menembus benda bening, yang mana dalam hal ini benda yang dapat ditembus oleh cahaya kaca bening tersebut, yang mana cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan, meski ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Contohnya, saat kita melihat ke jendela dengan kaca yang bening, maka cahaya akan tetap masuk. Yang keempat, ada cahaya dapat diinterferensi, yang mana dalam hal ini penggabungan dari dua gelombang atau lebih. Yang kelima, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan, yaitu proses pembiasan ke arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Contohnya, ketika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari, jika dilihat dari atas, tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Yang keenam yaitu ada cahaya dapat mengalami penguraian atau cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya dapat diuraikan ini biasanya kita sebut dengan sebuah adanya pelangi. Nah, yang mana penguraian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Contohnya adalah ketika terjadinya warna pelangi atau terjadinya pelangi. Nah, dalam terjadinya pelangi tersebut yaitu yang mana warna-warni dalam pelangi tersebut asalnya dari warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Akan tetapi warna putih tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, mengakibatkan cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna sehingga terbentuklah warna-warna indah. Yang ketujuh yaitu cahaya dapat mengalami difraksi, yang mana dalam hal ini pada bidang yang sempit cahaya mengalami pelenturan gelombang, yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya gelombang karena melewati celah sempit. Yang kedelapan yaitu cahaya dapat mengalami polarisasi,
Yang mana polarisasi ini yaitu peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Baik, di sini saya akan langsung melakukan sebuah percobaan, yaitu yang pertama saya akan melakukan percobaan pada pemantulan cahaya. Yang mana di sini saya telah menyediakan bahan dan alat yang telah saya sediakan, yaitu diantaranya yang pertama ada cermin datar. Nah, di sini saya menyediakan cermin datar yang mana terdiri dari dua jenis cermin datar. Yang pertama yaitu dalam berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang lumayan besar, dan yang kedua yaitu dengan berbentuk oval dengan bentuk ukuran kecil. Selanjutnya di sini saya juga menyediakan cermin cembung. Yang mana dalam cermin cembung ini yang saya sediakan yaitu pada kaca spion yang biasanya terdapat pada motor. Nah, ini terdapat dua jenis kaca cembung. Yang pertama yaitu dengan berbentuk bulat, yang kedua yaitu dengan berbentuk seperti ini. Selanjutnya saya di sini juga menyediakan cermin cekung, yang mana dalam menyediakan cermin cekung yaitu saya menyediakannya pada salah satu jenis benda yaitu kacamata. Yang mana dalam kacamata ini lensa yang digunakan yaitu menggunakan kaca yang bersifat cekung. Yang mana dalam cermin cekung atau kaca lensa cekung ini yaitu biasanya agak menjorok ke dalam. Nah, di sini saya juga menyediakan senter. Nah, ini saya menyediakan senter yaitu untuk dapat melakukan sebuah percobaan tersebut. Selanjutnya di sini saya juga menyediakan busur derajat dalam melakukan percobaan ini. Selanjutnya saya di sini juga menyediakan kertas putih dalam melakukan percobaan ini. Selanjutnya di sini juga saya menyediakan lilin untuk melakukan percobaan ini. Dan selanjutnya di sini saya menyediakan layar atau tabir kertas. Dan yang terakhir itu adalah celah cahaya. Nah, langsung saja kita melakukan sebuah percobaan yang mana yang pertama yaitu dalam percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar dengan beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti pada gambar yang terdapat pada modul tersebut. Selanjutnya yaitu nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Selanjutnya, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Letakkan sebuah benda atau dalam hal ini yaitu lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Catatlah bagaimana sifat bayangannya yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Yang pertama yaitu akan menyalakan sebuah lilin. Di sini saya telah menyediakan. Yang pertama yaitu saya akan melakukan percobaan pada cermin datar. Nah, di sini saya telah menyediakan cermin datar yang mana saya arahkan pada lilin yang telah dinyalakan. Selanjutnya saya akan pantulkan dengan menggunakan layar tabir. Di sini kita akan lihat bagaimana pemantulan cahaya pada benda tersebut. Selanjutnya saya coba dengan menggunakan cermin datar yang berbentuk kecil. Bagaimana pemantulannya?
Selanjutnya saya akan mencoba dengan menggunakan senter. Nah, dengan menggunakan senter ini sangatlah jelas bagaimana pemantulan yang terjadi pada cermin data tersebut. Nah, ini telah terlihat jelas bagaimana pemantulan cahaya tersebut yang terjadi. Nah, ketika saya arahkan senter ini pada cermin datar yang mana adanya pemantulan, sehingga cahaya tersebut akan terpantulkan pada kertas tabir yang telah saya pegang di sini. Nah, dapat kita lihat bahwa pemantulan ini terjadi dengan adanya benda bening yang saya arahkan pada sinar ataupun pada lampu senter, sehingga terjadinya pemantulan seperti ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam pemantulan terhadap cermin datar tersebut, yaitu yang mana cermin datar yaitu cermin yang bentuk permukaannya datar, yang mana cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangannya pada cermin datar adalah tegak, maya, dan sama besar. Selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan yaitu terhadap pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, di sini saya menyediakan cermin cembung, yaitu dalam cermin cembung ini biasanya terdapat pada kaca spion pada sepeda motor. Dan di sini saya menyediakan dua jenis cermin cembung. Yang pertama yaitu berbentuk bulat dan yang kedua yaitu berbentuk seperti ini. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan secara langsung bagaimana pemantulan cahaya yang dihasilkan pada cermin cembung itu sendiri. Nah, di sini saya arahkan lilin yang telah dinyalakan yaitu pada cermin cembung dan juga dipantulkan terhadap kertas tabir yang saya sediakan. Nah, meskipun begitu, dalam percobaan ini yang mana masih tetap adanya pemantulan cahaya yang dihasilkan pada cermin cembung itu sendiri. Nah, telah terlihat seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada cermin cembung ini yaitu dengan cahaya senter. Dapat dilihat bahwa dengan adanya pemantulan yang dihasilkan pada cermin cembung ini yang mana saya arahkan pada kertas tabir, telah terlihat bahwa adanya pemantulan cahaya. Pemantulan tersebut yaitu menghasilkan bentuk pemantulan bayangan cahaya yang terlihat besar. Nah, dapat kita lihat. Saya mencoba dengan menggunakan cermin cembung lain, yaitu pada kaca spion. Dalam hal ini pun sama, yang mana terjadi pemantulan cahaya yang dapat dihasilkan terhadap cermin cembung pada kaca spion yang bentuknya berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini hasil cahaya yang dipantulkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam percobaan tersebut, cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan yang melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif karena sifat divergen yang cerminan, artinya cermin cembung dapat menyebarkan sinar dan cahaya. Sifat bayangan pada cermin cembung yaitu tegak, maya, dan diperkecil. Nah, jadi setelah kita melakukan percobaan, yang mana itulah hasil dari pemantulan pada cermin cembung itu sendiri.
Selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan yaitu pada cermin cekung. Nah, dalam cermin cekung yang saya sediakan ini yaitu yang mana saya menyediakan benda kacamata. Kenapa saya memilih benda kacamata ini? Yang mana dalam kacamata ini kaca yang digunakan yaitu berbentuk cekung. Seperti yang kita lihat bahwa dalam kacamata ini kaca tersebut menjorok ke dalam, yang mana hal tersebut dapat dikatakan bahwa kaca ini disebut dengan cermin cekung. Nah, saya akan langsung melakukan percobaan pemantulan tersebut pada cahaya ini, pada lilin. Telah terlihat dengan adanya cahaya yang dipantulkan pada kaca cekung tersebut, yaitu dapat memantulkan cahaya. Pemantulan cahaya yang saya arahkan pada kertas tabir tersebut bahwa kaca ini dapat memantulkan cahaya. Selanjutnya saya mencoba terhadap senter bagaimana pemantulan cahaya tersebut. Nah, ketika saya pantulkan pada kaca cekung tersebut yang mana dapat memantulkan cahaya pada kertas tabir yang saya sediakan ini. Nah, inilah pemantulan yang terjadi pada kaca cekung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam percobaan ini, cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini tidak menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahayanya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Sifat bayangannya pada cermin cekung adalah bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, itulah hasil dari percobaan yang telah barusan saya lakukan. Maka dapat disimpulkan pada penelitian ataupun percobaan yang telah saya lakukan, yaitu yang mana dalam pengamatan sifat cahaya adalah bahwa cahaya memiliki beberapa sifat. Di antaranya yaitu cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, dengan adanya percobaan tersebut, yang mana mungkin dalam kehidupan sehari-hari telah kita ketemui, yaitu antara lain yang pertama, lampu kendaraan seperti pada motor dan mobil yang berkas cahayanya dapat merambat lurus, ataupun ketika cahaya pada kaca spion, yaitu salah satunya pada sepeda motor, apabila terkena oleh pantulan sinar, baik itu matahari, senter, ataupun jenis sinar lainnya, yang mana dapat menghasilkan sebuah pantulan. Pantulan sendiri yaitu apabila kaca spion tersebut didekatkan atau diarahkan pada benda bening. Nah, yang selanjutnya yaitu bayangan yang dapat membentuk sama dengan benda aslinya. Selain itu, dengan adanya cahaya ataupun sifat-sifat cahaya juga dapat menghasilkan sebuah bayangan. Bayangan tersebut yaitu didasari atau berdasarkan dengan jenis pemantulan yang cahaya ataupun sinar terkena pada benda ataupun kaca tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mungkin kita telah melihat ataupun merasakan dengan adanya lampu ataupun senter yang menerangi ruangan yang gelap. Nah, itulah dari beberapa contoh dalam sifat-sifat cahaya terhadap kehidupan sehari-hari. Selain itu, untuk membuktikan sifat-sifat cahaya, yaitu kita juga dapat melakukan percobaan yang mana yang pertama yaitu dengan menyalakan senter di tempat yang gelap dan arahkan ke dinding. Nah,
Hal tersebut nanti akan terjadi salah satu dari sifat-sifat cahaya. Yang kedua yaitu dengan memantulkan cahaya senter menggunakan cermin datar, cermin cekung, ataupun cermin cembung yang telah saya lakukan sebelumnya. Nah, dengan adanya pemantulan cahaya yang terjadi tersebut, yaitu dapat kita lihat bahwa cahaya tersebut dapat dipantulkan dan jenis pemantulannya pun berbeda-beda. Selain itu, dengan meletakkan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Selain itu, dalam pengamatan ini pun dapat kita simpulkan yang mana cahaya dapat dihasilkan dari sinar atau terang yang berasal dari suatu sinar seperti matahari, bulan, dan lampu, ataupun jenis benda lainnya yang dapat menghasilkan cahaya. Dalam pengamatan yang telah saya lakukan, yaitu cahaya tersebut dihasilkan dari lampu ataupun senter dan juga dari lilin yang telah dinyalakan, yang mana dengan adanya sinar ataupun cahaya yang dihasilkan dapat memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar, sehingga dapat disimpulkan juga cahaya dapat dipantulkan, yaitu dengan adanya proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yang mana yang pertama yaitu pemantulan teratur dan yang kedua pemantulan baur. Dan juga cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya dapat dibiaskan ini yang mana terjadi adanya cahaya yang terkena ataupun cahaya yang masuk pada benda bening atau sejenisnya seperti air hujan. Nah, dari air hujan tersebut akan dibiaskan. Dan yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan, yang mana proses pembiasan tersebut arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya oleh manusia biasanya dapat dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Nah, itulah pengamatan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf selebihnya. Semoga pengamatan yang saya lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.